anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Tidak sedikit pun, tidak sebentar pun Tuhan membiarkan kami berjalan sendirian. Meskipun seringkali itulah yang kami alami ketika kami mengalami pergumulan berat dalam hidup kami. Kami merasa kami berjalan sendirian. Tetapi sesungguhnya Tuhan, pada waktu-waktu berat, pada waktu-waktu kami tidak berdaya, Tuhan ada menopang hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang besar. Karena siapa kami Tuhan, sehingga Engkau mau terus menyertai kami. Engkau tahu siapa kami Bapa. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi dalam keberdosaan kami pun Engkau tidak pergi meninggalkan kami. Tapi justru Tuhan, Engkau yang merangkul kami. Engkau benci terhadap dosa yang kami lakukan, tetapi Engkau sayang terhadap diri kami. Sebab itulah Engkau memberikan Yesus Kristus untuk mati bagi kami semua, menebus dosa kami, bangkit bagi kami. Sehingga apapun yang kami hadapi hari ini, kami tidak perlu putus asa. Karena selalu ada pengharapan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kami rindu. Biarlah pengharapan yang sama juga Tuhan berikan. Semangat yang sama Tuhan berikan waktu kami membaca firman Tuhan. Sertai kami, Roh Kudus membimbing, menuntun kami, dan juga mengurapi hamba-Mu. Sehingga biarlah kiranya hari ini firman-Mu berbicara kepada kami. Firman-Mu biarlah menjadi pedang yang bermata dua, yang tidak hanya berbicara kepada yang mendengarkan, tetapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Sehingga siapapun kami Tuhan, kami tidak kehilangan berkat dari firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dengan tema overflowing God's goodness, ya. Bagaimana berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita, sehingga tidak hanya kita yang merasakan berkat dari Tuhan, tetapi orang lain. Karena saudara, kita tidak pernah tidak mengalami berkat dari Tuhan. Kita selalu menerima berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan ingin semua berkat yang kita terima itu kita salurkan dalam kehidupan orang lain, saudara. Sehingga terus berkat itu mengalir dari Tuhan melalui hidup kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga nama Tuhan yang pada akhirnya dipermuliakan. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Reflecting God's Heart. Bagaimana kita bisa mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan buka Alkitab kita dari Yesaya 58. Yesaya 58 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12 saya akan bacakan buat kita semua. Saudara boleh lihat di handphonenya, mungkin bagian Alkitab ini bukan bagian Alkitab yang sering saudara baca begitu ya. Di dalam pengalaman pelayanan saya, saudara, kebanyakan dari jemaat itu memang lebih senang dengan perjanjian baru, tetapi jarang baca perjanjian lama. Padahal saudara, banyak kisah-kisah yang menarik, kisah-kisah yang baik yang ada dalam perjanjian lama. Sehingga pada beberapa waktu saudara, saya lebih banyak menggali dari perjanjian lama. Kalau saya yang menentukan tema, seperti sebetulnya tema di bulan Juli ini sengaja diambil dari perjanjian lama. Supaya saudara, kita juga mulai mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan itu, tapi juga di perjanjian lama yang tentu pasti sangat relate dengan kehidupan apa yang terjadi pada Yesus Kristus. Saudara, mari kita buka Yesaya 58 ayatnya yang pertama sampai 12. Saya akan bacakan secara cepat buat kita semua. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah. Katanya, ayat ketiga, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih sibuk dengan urusanmu, dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi.
Beginikah puasa yang kukehendaki? Hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu seperti alas tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak dihuni. Saudara, suatu hari ada seorang pelayan Tuhan yang aktif melayani dan kebetulan dia adalah seorang pelayan mimbar, saudara. Satu hari saudara dia datang kepada hamba Tuhan di gerejanya. Dia cerita tentang kekeringan rohani yang dia rasakan. Waktu dia datang, dia cerita dia kekeringan rohani. Hamba Tuhannya sedikit terkejut karena dia adalah orang yang seringkali memimpin ibadah. Seringkali mengajak orang dari mulutnya keluar kalimat-kalimat yang mengajak orang untuk menyembah Tuhan. Kalimat-kalimat baik yang menolong orang. Tidak sekali saudara kesaksian hidupnya, maksudnya kalimat-kalimat yang dia nyatakan, kesaksian yang dia ucapkan waktu dia memimpin pujian, memberkati jemaat. Tetapi saudara, orang ini sekarang datang dan berkata dia kekeringan rohani. Saudara, kondisinya sama seperti kalimat yang saya tuliskan di atas. Dia sibuk melakukan semua kegiatan gereja, tapi dia tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Ia seperti seorang aktor yang sudah sangat hafal dengan perannya. Semua ada randonnya. Dia tahu kapan dia akan berkata A, B, dan C. Saudara, semua pelayanannya dilakukan dengan rapi, dengan apik. Dia aktor yang baik di gereja. Tetapi dia sudah lupa mengapa dia berada di atas panggung, saudara. Semua ritual ada di sana, rapi tersusun, tapi kehangatan hubungan itu telah memudar, saudara. Jiwanya lelah, bukan lelah fisik, tetapi lelah lebih di dalam. Lelah karena melakukan semua yang benar, tapi kehilangan alasan utamanya, saudara. Saudara, pernah saudara berada dalam posisi yang seperti orang ini, seperti Sari ini? Melakukan apa yang benar, melakukan pelayanan yang benar, berusaha untuk hidup benar, tetapi saudara di dalam itu kering. Sepertinya dekat dengan semua kegiatan gereja, dekat dengan Tuhan, tapi kekeringan rohani. Kalau Tuhan itu sumber dari segala pertumbuhan, tapi mengapa saudara kadangkala kita bisa mengalami kekeringan rohani, saudara? Hubungan kita dengan Tuhan terasa kering. Dan Tuhan terasa jauh, padahal kita berada di tempat yang kita sebut dengan rumah Tuhan. Mungkinkah saudara kita sama seperti umat Tuhan yang juga ada di Yesaya yang tadi baru kita baca. Kita terjebak dalam sebuah dilema yang sama. Ada dua bagian yang berbeda. Satu sisi dekat gak jauh dari Tuhan. Ya, tetapi saudara di dalam itu ada satu kekosongan, kekeringan yang menggerus kehidupan kita. Mungkinkah ibadah kita tanpa kita sadari telah menjadi sebuah pertunjukan kosong di mata Tuhan dan Tuhan sebetulnya muak dengan semua ibadah yang kita lakukan. Kalau saudara baca pasal Yesaya pasal 1,
Tuhan bilang begitu kan ya. Aku muak dengan semua perayaanmu. Aku muak dengan pujian penyembahanmu. Itu semua mendatangkan duka di dalam hatiku. Aku jijik dengan semua ibadahmu. Saudara, perikop yang tadi kita baca sebetulnya juga mencerminkan hal yang sama. Umat Tuhan itu mengeluh kepada Tuhan yang tidak menjawab doa mereka, saudara. Ya, sehingga di pasal 3 itu dia berkata begini, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Saudara, biasanya orang berpuasa itu biasanya sudah dimulai dengan doa. Lalu dia mengkhususkan satu hari atau mungkin suatu waktu untuk dia tidak makan dan minum. Bukan mau diet, saudara. Tapi karena dia mau pakai waktu dan makan dan minum itu untuk berdoa kepada Tuhan. Itu yang benar sebetulnya. Dia mengkhususkan waktu dan makan dan minum, dia sengaja skip supaya dia bisa berdoa kepada Tuhan. Dan waktu dia tidak makan dan minum itu sebagai sebuah simbol bahwa dia sedang bergantung kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal duniawi, hal-hal materi yang membuat dia bergerak hari itu. Karena dia tahu waktu dia puasa, dia tidak makan dan minum, dia bergantung sepenuhnya hidup kepada Tuhan. Dan bisa jadi pada waktu dia orang berpuasa, ada sesuatu yang khusus yang dia doakan, saudara. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Saudara, kalau minggu yang lalu kita belajar bahwa konteks Yeremia waktu itu mereka ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka baru saja berada di Babel. Kalau Yesaya 58, sebaliknya saudara, mereka sudah keluar dari Babel. Mereka sudah menjalani 70 tahun berada di pembuangan di Babel. Sekarang mereka sudah berada kembali di Israel. Mereka sudah ada di Yerusalem. Yesaya 58 konteksnya mereka sudah kembali dari pembuangan di Babel sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi saudara, ini sebuah sejarah bangsa Israel yang memang tertulis dengan rapi, saudara, di dalam Alkitab kita. Tidak semua dicatat, tetapi ada. Jadi apa yang kita baca tadi, saudara, itu berasal dari konteks dari abad ke-6 sebelum Masehi. Lama sekali ya. Dan mereka ini adalah komunitas yang sedang berjuang untuk membangun kembali negeri mereka, kota mereka. Mungkin saya tebak-tebak saudara, ini mungkin zaman-zamannya Nehemia yang membangun tembok, ya. Karena kalau orang Israel pada waktu itu mereka tidak punya tembok, itu berarti mereka tidak punya perlindungan. Mereka gampang sekali diserang oleh musuh. Tembok itu simbol dari pertahanan. Kalau sekarang Israel punya juga tembok yang tidak terlihat, bukan? Sehingga rudal dari negara tetangga saudara nggak gampang untuk bisa jebol dan menghantam Israel hari ini. Ya, canggih sekali sistem pertahanan mereka, saudara. Nah saudara, kira-kira mereka sedang membangun banyak hal dalam kehidupan mereka sendiri. Dan di dalam upaya mereka mau memulihkan kehidupan rohani mereka juga sebagai murid, sebagai umat Tuhan. Tetapi waktu mereka menjalankan semuanya itu, semangat mereka membangun negeri, semangat mereka melakukan ritual-ritual keagamaan mereka mulai hilang. Secara lahiriah mereka tampak saleh. Tadi ada kalimat-kalimat yang dikatakan mereka itu dekat dengan aku sepertinya. Mereka tanyain aku, apa yang Tuhan mau? Dekat sekali. Seolah-olah mereka adalah bangsa yang melakukan yang benar. Tuhan tidak menjawab keluhan mereka secara langsung. Tetapi kemudian di ayat ini Tuhan bongkar motivasi dan praktik mereka yang sesungguhnya. Saudara, apa masalahnya? Masalahnya ini saudara. Di ayat 3b sampai 5, dia katakan begini, sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih mengurus urusanmu. Kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah, berkelahi. Bukan hanya berkelahi, tapi memukul. Saudara bayangkan ada orang yang sedang menjalankan puasa seperti ini. Marah-marah gak karuan, berantem dengan orang lain. Bahkan kalau saudara baca ke belakang, menfitnah orang. Saudara bagaimana mungkin dalam keadaan sedang melakukan kegiatan rohani, hidupnya seperti itu. Pada waktu mereka berpuasa, mereka masih mencari kesenangannya sendiri. Itu maksudnya saudara, masih ngurusin urusanmu.
Puasa tidak mengubah fokus mereka dari diri mereka sendiri. Mereka menindas pekerja. Keadilan sosial itu diabaikan. Mereka mungkin saleh di rumah ibadah. Tapi mereka adalah majikan yang lalim. Tidak berbelas kasihan. Berbantah dan berkelahi. Puasa tidak menghasilkan kerendahan hati atau damai. Melainkan konflik. Ibadah mereka terisolasi dari kehidupan sehari-hari. Ada pemisahan total dari hubungan dengan Tuhan. Dengan kehidupan dengan sesama, saudara. Inilah yang kemudian yang kita kenal dengan kebutaan rohani, spiritual blindness. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan setiap hari, kalau kita beribadah setiap minggu, saudara, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak bisa melihat betapa bobroknya diri kita, betapa berdosanya kita, dan kita selalu kemudian menyalahkan orang lain atas segala sesuatu. Saudara, kita masuk ke dalam sebuah fase yang disebut kebutaan rohani. Sebab itu kalau kita ibadah, saudara, kalau saudara perhatikan, di dalam doa pembukaan kita, itu ada sebuah unsur doa yang namanya doa pengakuan dosa. Kenapa, saudara? Karena memang kenyataannya kita berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, dia mengampuni kita. Tapi di ayat di atas ini dikatakan begini, kalau kita merasa kita nggak berdosa, kita itu menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara, setiap kali saya berhadapan dengan rekan-rekan pelayan dan beradu pendapat, saya rasa teman-teman pelayan tahu, pasti saya akan minta maaf. Karena bisa jadi saya juga melakukan kesalahan yang kadang saya belum tahu saya salahnya di mana. Tapi saya tahu karena firman Tuhan yang bilang tidak ada satu orang pun yang tidak melakukan kesalahan. Kalau kita menunjuk kepada orang lain semua, saudara, jangan-jangan kita dalam kehidupan yang disebut dengan spiritual blindness. Jadi hari ini kalau ada orang Kristen rajin pelayanan, bahkan sering puasa, tapi hidup sehari-harinya tidak melakukan kebaikan, kehidupannya luar biasa. Ya, kalau kemarin di KU1 ada pembicaraan yang berkata bahwa kehidupannya kayak setan sehari-hari, saudara ya. Nggak perlu terkejut, karena toh kejadian seperti itu dari abad ke-6 sebelum Masehi, orang-orang seperti ini sudah eksis, saudara. Ya, dekat dengan Tuhan tapi kehidupannya seperti setan, saudara. Saudara, kesalehan seperti ini adalah kesalehan yang mirip seperti sebuah tong yang kosong. Saudara pernah pukul tong yang kosong? Nyaring bunyinya. Nyaring bunyinya. Nyaring menyanyikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Tetapi semua itu hanya ada di lagu pujian. Tidak ada di dalam kenyataan. Saudara, pernahkah saudara bernyanyi di gereja ini? Dan kalimat-kalimat itu sepertinya hanya mengalir di bibir, tapi tidak berasal dari hati. Lalu saudara bilang, makanya Pak, saya setiap kali nyanyi, saya nggak diajak nyanyi, saya nggak mau. Karena saya nggak mau kalau itu hanya di bibir saja. Benar nggak, saudara? Ya nggak benar lah ya. Kita ada di sini memang memuji Tuhan. Tapi jangan sampai pujian itu hanya lip service doang. Hanya sebuah kalimat yang kita nyanyikan tanpa makna. Sebab itu seringkali kata yang nyanyikan itu betul-betul ada dalam kehidupan kita. Saudara, itu momen-momen yang membuat kita tidak menjadi seperti tong yang kosong. Saudara, setelah menolak ibadah yang palsu, Tuhan kemudian mendefinisikan puasa seperti apa yang Dia kehendaki. Ibadah yang benar itu seperti apa? Ibadah yang benar bukanlah tentang menahan diri dari makanan, melainkan tentang bertindak aktif terhadap keadilan. Saudara perhatikan apa yang Tuhan katakan. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau apa? Membuka belenggu-belenggu, melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang terianiaya, mematahkan setiap kuk, supaya kamu memecah-mecahkan roti, membagi-bagi makanan, menolong orang yang kelaparan, membuka rumahmu untuk orang yang tidak punya tempat tinggal. Saudara, memberi orang yang tidak punya pakaian. Saudara lihat apa yang Tuhan ingin katakan dalam bagian ini.
Puasa ibadah yang sejati itu sifatnya mengubahkan, transformatif, yang tidak hanya bisa ada di dalam diri kita saja. Tetapi kalau memang ibadah kita itu suatu ibadah yang mengubahkan, maka yang mengubahkan itu tidak akan tertahankan. Itu akan keluar dari kehidupan kita, saudara. Keluar. Ini tidak hanya bicara untuk kita yang sudah dewasa, buat teman-teman yang masih remaja, teman-teman yang masih anak-anak. Ini bisa kita lakukan sejak dari awal. Sejak dari awal. Kadang saya suka bilang sama anak saya, kalau punya uang jajan, jangan makan sendiri jajannya. Boleh saling sharing sama teman. Saudara, sejak dari awal kita bisa berbagi. Kebaikan Tuhan itu selalu bisa disalurkan. Saudara, itu ibadah yang sejati. Dan saudara tahu bahwa kalimat yang sama Tuhan Yesus pernah ucapkan juga di dalam Injilnya, bukan? Ya, ada dua orang yang bilang begini, kapan Tuhan engkau tidak punya pakaian, tapi kami tidak beri pakaian. Kapan engkau lapar, kami tidak pernah kasih engkau makan. Kapan engkau tidak punya rumah dan kami tidak engkau memberi engkau tumpangan. Tuhan bilang apa? Karena engkau tidak pernah memperhatikan orang-orang yang susah yang datang kepadamu, engkau abaikan. Dan mungkin seperti beberapa waktu yang lalu, kita cuma doakan saja. Orang-orang yang membutuhkan perhatian, kita cuma doakan, tapi kita tidak pernah menjadi jawaban dari doa yang kita naikkan. Saudara, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebetulnya. Itulah sebabnya kemudian di bagian akhir di perikop ini, Tuhan itu kemudian menjanjikan berkat. Saya menuliskan bagian ini, saudara, tidak perlu baca semua, tetapi Tuhan ngomong begini, kalau kita melakukan itu semua, lalu kalimatnya apa? Pada waktu itulah, itu semua berkat, saudara. Ya, dua bagian ini yang hijau sama yang biru, itu berkat semuanya yang Tuhan katakan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan dan Tuhan akan menjawab engkau. Engkau akan berteriak minta tolong dan Tuhan bilang, ini aku. Luar biasa ya. Tapi di tengahnya, saudara, itu ada satu perintah. Saudara bayangkan berkatnya banyak, yang diminta sebenarnya nggak banyak. Benar kan ya? Saya sengaja susun seperti ini supaya kita bisa melihat Tuhan itu berikan berkatnya banyak, yang diminta nggak banyak. Dia hanya ingin berkat yang kita terima itu disalurkan dalam kehidupan orang lain yang membutuhkan, saudara. Saudara, Tuhan akan memulihkan tidak hanya secara personal, tapi juga secara komunal. Dia katakan bahwa kalau kamu menyingkirkan penindasan dan fitnah, maka berkatnya itu akan meluas kepada keluargamu, meluas kepada gerejamu, meluas kepada masyarakat. Saudara, makanya ada orang yang berkata begini, the church is the hope of the world. Gereja ini adalah harapan dari dunia ini, saudara. Saudara, kebaikan Allah itu harusnya mengalir melalui kehidupan kita. Inti dari perikop yang kita baca ini adalah sebuah argumen yang sangat ilahi. Ritual keagamaan seperti puasa ibadah tidak akan berarti dan bahkan menjijikan bagi Tuhan jika tidak disertai dengan tindakan keadilan, belas kasihan, dan pembebasan bagi mereka yang tertindas. Jadi apa yang Allah ingin sampaikan dalam kehidupan kita sebetulnya? Apa doktrin pengajaran yang ingin Tuhan sampaikan? Saudara, Allah menolak ibadah kita yang kosong dan menuntut hidup kita dengan kerohanian yang nyata melalui kepedulian kepada sesama. Kalau kita merasa rohani, kalau merasa dekat dengan Tuhan, pertanyaan yang harus kita jawab adalah hidup kita ini jadi berkat bagi siapa? Bisakah saudara menyebutkan 5 nama yang saudara berkati dalam beberapa waktu ini? Saudara, kalau kemudian kita tidak bisa menyebutkan orang-orang yang kita dengan sengaja tahu bahwa Tuhan ingin melakukan kebaikan melalui kita, saudara, bisa jadi ibadah kita adalah ibadah yang kosong, saudara. Kita memisahkan antara yang sakral dan yang sekuler. Saudara, Yesaya 58 itu menghancurkan dualisme seperti ini. Ada orang yang bilang begini, oh kalau di gereja itu pelayanan, kalau di kantor, kalau di usaha, di bisnis itu pekerjaan.
Boleh nggak saya bilang bahwa apa yang saya lakukan sekarang adalah sebuah pekerjaan? Ini pekerjaan saya. Ini yang Tuhan ingin saya kerjakan, mengajar firman Tuhan. Tuhan ingin saya memuridkan orang lain dan jadi contoh bagi orang-orang yang saya gembalakan. Begini caranya memuridkan. Itu pekerjaan, saudara. Sebab itu ayat ini mengajarkan begini. Jangan pisahkan antara yang sakral dan yang sekuler. Apa yang saudara kerjakan dalam kehidupan di pekerjaan saudara itu sangat rohani. Sangat rohani. Tidak ada area di mana Tuhan itu tidak ada. Tuhan ada di mana saja. Ibadah di rumah ibadah tidak dapat dipisahkan dari keadilan yang ada di pasar, saudara. Kejujuran yang kita katakan di rumah ibadah sama dengan kejujuran yang kita katakan di pasar. Kesalahan personal tidak ada artinya kalau itu tidak termanifestasi, terwujud di dalam belas kasihan yang lebih luas lagi. Saudara, Yesaya 58 ayat 1-12 juga merupakan teks yang sangat revolusioner, yang mendefinisikan apa artinya kerohanian yang sejati itu. Saudara, Nabi Yesaya mengatakan hal ini, saudara, bahwa ortodoksi itu kepercayaan yang benar. Jadi kalau ada orang bilang saya ini ortodoks, artinya dia punya kepercayaan yang benar. Tapi kepercayaan yang benar itu harus disertai dengan ortopraksis. Ortopraksis itu adalah praktik yang benar. Jadi nggak cukup kita punya doktrin yang benar kalau hidup kita nggak benar. Justru sebenarnya orang tahu bahwa hidup kita benar kalau pengajaran kita benar kalau hidup kita juga benar. Saudara bayangkan kalau saya yang mengajarkan ayo kita belajar untuk jujur. Tapi kalimat saya penuh dengan kebohongan. Kalimat saya memfitnah orang. Kalau saya mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain dengan cara yang berdoa. Berdoa untuk orang yang bahkan kita tidak sukai. Tapi kelakuan saya nggak seperti itu. Itu berarti bisa jadi pengajaran saya juga nggak benar. Saudara, apa yang benar yang kita pelajari dari kebenaran itu akan terwujud dari kehidupan kita sehari-hari. Dari kehidupan sehari-hari itulah bahkan kemudian bisa mengoreksi banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin saja distorsi oleh banyak hal, saudara. Bahkan saudara, puasa yang sejati itu bukan self-denial, tapi self-giving. Self-giving. Menyangkal diri untuk melayani sesama. Ini yang Tuhan inginkan. Saudara, saya membaca sebuah buku yang lama sekali, saudara. Saya pernah bertemu penulisnya pada sebuah conference, namanya Mark Laberton. Saudara, Mark Laberton ini menulis sebuah buku dengan disebut The Dangerous Act of Worship. Ya, sebuah tindakan yang berbahaya dari penyembahan. Dia berkata begini, saudara, worship that does not lead to compassionate action is not worship. It is a religious performance. It is a betrayal of God's we claim to adore. Jadi saudara, kalau ibadah kita itu tidak memimpin kita untuk compassionate, punya hati yang berbelas kasihan. Itu performance. Dengarkan teman-teman yang suka pelayanan di mimbar. Kalau di mimbar ini saudara, ya, kalau kita tidak terwujud belas kasihan, kasih kepada sesama kita, orang-orang yang tidak mungkin kita sukai, ya, kita tidak menunjukkan kasih kepada mereka. What you did is just performance. Kamu hanya performer yang baik, tapi bukan worshipers. Jauhlah kiranya orang-orang seperti ini dari gereja kita. Amin, saudara. Saya berdoa semua orang yang ada di mimbar ini bukan performer. Mereka nggak sedang perform, tapi mereka sedang menyembah Tuhan. Hati saudara yang tahu, teman-teman yang melayani di mimbar yang tahu. Waktu kau berdiri di mimbar di sini, waktu kau menyanyikan, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Saudara, saya teringat juga dengan Yakobus 2 ayat 1:17 yang berkata demikian juga halnya dengan iman. Kalau iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Artinya kita memang gak punya iman, saudara, kalau tidak ada perbuatannya. Permisi tanya, perbuatan iman apa yang saudara
lakukan beberapa waktu ini? Apa yang saudara akan lakukan? Iman itu selalu menggerakkan kalau saudara punya iman. Saudara, jadi apa yang harus dilakukan? Saudara bayangkan apa yang terjadi jika kita sebagai sebuah komunitas benar-benar hidup seperti yang Tuhan inginkan. Bahwa memang betul kebaikan itu mengalir dari kehidupan kita. Kebaikan Tuhan itu mengalir bahkan dari gereja kita, saudara. Kita seperti yang dikatakan dalam ayat ini, saudara. Taman yang diairi dengan baik, bertumbuh penuh kehidupan. Kita akan menjadi jawaban dari banyak orang yang ada di sekitar kita. Doa kita tidak lagi terasa kosong karena hidup kita selaras dengan hatinya. Saudara, lihatlah yang terjadi pada Kristus, saudara. Dialah sebetulnya penggenapan sempurna dari puasa yang sejati, ibadah yang sejati di Yesaya 58. Dialah yang membuka belenggu kelaliman dengan mati di atas kayu salib, membebaskan kita dari dosa. Dialah yang memecah-mecah roti, tubuhnya sendiri bagi kita yang lapar secara rohani. Dialah yang menjadi miskin dan tak punya rumah, agar kita punya rumah di sorga. Dialah yang melihat kita telanjang dalam dosa, lalu dia memberikan kita pakaian kebenaran. Saudara, ibadah sejati kita bukanlah upaya untuk mendapatkan kasih Tuhan, tetapi sebuah respon syukur atas kasih yang telah dia tunjukkan melalui Kristus. Kristus itu yang utama dalam hidup kita. Bayangkan kalau itu yang terjadi, saudara. Ada kebaikan yang meluap-meluap. Saya rindu, saya berpikir waktu saya merenungkan apa yang Tuhan sedang kerjakan dengan gereja ini. Saya tidak menyadari waktu saya kami menyusun tema untuk bulan Juli. Itu sangat dekat dengan apa yang akan kita lakukan bulan depan. Bulan misi, saudara. Saya rindu, saudara, program gereja kita itu tidak terlalu mementingkan apa yang di dalam. Tapi kita mau keluar berkati orang yang ada di sekeliling kita. Dan bahkan kalau boleh, kalau Tuhan mau bekerja, saudara, Tuhan bisa bekerja secara natural di dalam diri saudara. Lewat komit-komit small group yang ada, Tuhan bisa meluaskan berkat-Nya kepada banyak orang. Dan sebetulnya di gereja ini ada orang-orang yang seperti itu. Saudara, ini rumah cerdas Cibadak. Rumah cerdas Cibadak ini dimulai oleh beberapa orang, saudara. Nggak banyak, beberapa ibu-ibu yang komit. Ini di rumah Cisusan, saudara ya. Mereka pikir bagaimana ya mereka bisa jadi berkat. Ternyata mereka punya gerakan yang Tuhan berikan di hati mereka. Sampai kemudian mereka jadi berkat, mereka coba hubungi Pak RT, mereka coba hubungi Pak RW, lalu mereka kumpulkan anak-anak. Ya. Sampai hari ini pelayanan ini sudah berjalan 7 tahun. Mereka jadi berkat untuk anak-anak ini. Nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi itu semua diawali dengan kebenaran yang berbicara dalam hati mereka. Mereka mungkin ada beberapa mereka yang punya harta. Tetapi bagi saya, bukan karena mereka punya harta lalu mereka bisa melakukan ini. Yang tepat adalah karena mereka punya hati yang digerakkan oleh Tuhan. Kita dengarkan kesaksian dari Cisusan. Digerakkan oleh Roh Kudus. Boleh nggak Ci? Kasih nomor WA-nya. Cisusan bilang dengan senang hati. Saudara, bahkan saya rindu saudara. Biarlah khotbah ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah perenungan. Tapi menjadi sebuah action. Saudara yang ada di dalam komit. Coba doakan apa yang Tuhan mau lakukan dengan komit kami. Jangan mulai nanti, karena mungkin nanti itu berarti tidak sama sekali. Jangan mulai dengan apa yang tidak ada pada kita. Apa yang ada pada kita, Tuhan bisa pakai. Karena Dia sudah memberkati kita luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita nyanyikan lagu ini. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu. Ubah gereja kami seperti yang Tuhan inginkan. Supaya gereja kami tidak hanya peduli dengan diri sendiri. Kami tidak hanya peduli dengan diri sendiri. Semua kegiatan tentang kami, tapi tidak tentang Tuhan yang sedang memberkati hidup orang lain. Ubah arah kami Tuhan, satu komunal.
satu komunitas ini untuk mengerjakan apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk Kota Bandung, untuk orang-orang yang di sekitar kami. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Saudara nyanyikan ini dari hatimu, katakan sama-sama. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku Seperti hatimu ya Tuhan. seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, kami rindu Roh Kudus terus bekerja menggerakkan kami. Lihatlah apa yang salah pada kami Tuhan. Lihatlah kalau kami memang terlalu egois. Bahkan keegoisan kami memimpin seluruh hidup kami. Keegoisan kami bahkan memimpin kami dalam kami menjalani pelayanan kami di gereja. Kami terlalu egois. Kami terlalu mementingkan diri kami sendiri. Bahkan mungkin saja program-program yang kami buat di gereja ini hanya mengarah ke dalam dan tidak pernah memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. 70-an tahun gereja ini ada Tuhan. Tapi mungkin ada orang-orang yang tinggal di gang, gak jauh dari gereja ini, gak pernah kenal gereja ini. Tuhan ampuni kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami bekerja melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Keluar dari keberdosaan keegoisan kami. Berkati para hamba Tuhan, berkati para majelis. Berkati semua kami aktivis. Supaya kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga biarlah firman Tuhan hari ini tidak hanya menjadi sebuah perenungan, tapi sebuah action. Di dalam dan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami.